Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya. salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas Hukum Tata Negara Dr. Muhtadi SHMH CRA CRP akan menjelaskan mengenai kedudukan konstitusi. Perkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri Nur Aini Azira Gusniar dan rekan saya Angelika Selen Maharani. Saya Cynthia Margata Gultom. Saya Liberty Pepetening Tias. Saya Lembai Wazara Alyuni. Saya Raihulina Girsang. Dan saya Stella Venda. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan konstitusi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak penjelasan dari rekan saya, Stella Venda. Nah, saya akan membahas tentang konstitusi dan kedudukan. Untuk pengertian konstitusi, itu berarti membentuk yang berasal dari kata konstituer yang berasal dari bahasa Perancis. Dengan pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun menyatakan suatu negara. Untuk yang kedua, ada pengertian dari kedudukan. Menurut KBBI, kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat maupun benda. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi dalam suatu kelompok sosial. Ketentuan juga dapat diartikan sebagai posisi dalam sebuah kekuasaan, di mana orang yang memiliki kekuasaan yang dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya tempat tinggalnya tersebut. Jadi, untuk kesimpulan pengertian konstitusi dan kedudukan, konstitusi merupakan sebuah pembentuk suatu negara, sementara kedudukan merupakan posisi atau status sosial. Maka dari itu bisa disimpulkan, kedudukan konstitusi adalah sebagai status dari pembentuk sebuah negara. Nah, gimana? Kalian udah paham kan mengenai pengertian konstitusi dan pengertian kedudukan? Kalau begitu, di mana sih kedudukan konstitusi itu berada? Penjelasan mengenai materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Angelika Sharon. Kedudukan konstitusi dalam negara sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, kedudukan konstitusi pada masa negara feodal, monarki, atau oligarki, yakni sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Yang kedua, kedudukan konstitusi pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki ke negara nasional demokrasi, yakni sebagai alat yang digunakan oleh rakyat dalam perjuangan melawan penguasa. Yang ketiga, kedudukan konstitusi pada masa negara demokrasi, yakni sebagai senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan serta untuk membangun tata kehidupan yang baru. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi kedudukan dan fungsi konstitusi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Nah, sekarang kita masuk kedudukan dan fungsi konstitusi. Yang pertama, sebagai dokumen nasional. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk menjadi anggota PBB. Karena itu, sikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya, unifikasi hukum nasional, sosial kontrol, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara, termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, dan yudisial. Konstitusi sebagai sumber hukum tidak saja berfungsi sebagai a tool of social engineering dan social control, melainkan juga harus mampu merespon secara kritis perubahan zaman. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu sarana untuk memperlihatkan berbagai nilai dan norma suatu bangsa dan negara. Konstitusi suatu negara diharapkan dapat menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat, serta pemenuhan atas harapan sosial, ekonomi, dan kepentingan politik. Konstitusi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan antara pemerintah di pusat maupun di daerah. Selain itu, kedudukan dan fungsi konstitusi yang kelima adalah konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan.
Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat penting diperhatikannya seberapa jauh formulasi pasal-pasal dalam konstitusi dalam mengakomodasikan materi muatan-muatan pokok sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam. Yang keenam, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini merupakan perwujudan suatu negara hukum dengan ciri-ciri equality before the law, non-diskriminatif dan keadilan hukum atau legal justice, serta keadilan moralitas atau social and moral justice. Yang ketujuh, konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Secara khusus, konstitusi memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan dan sekaligus memberikan kewenangan kepada mereka. Selanjutnya, mengenai materi bentuk-bentuk konstitusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Lembayung. Bentuk-bentuk konstitusi, yaitu ada dua, yaitu yang pertama adalah konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis disebut sebagai tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa contoh naskah. Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh kodifikasi. Contoh dari konstitusi tertulis ini adalah Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Suatu konstitusi disebut tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Contohnya, seperti konstitusi di negara Inggris yang tidak tertulis, namun semua prinsip-prinsip dicantumkan dalam undang-undang biasa seperti Bill of Rights. Masuk ke dalam materi konstitusi Indonesia yang akan disampaikan oleh rekan saya, Stella Avenda. Untuk konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang dimana menjadi paduan antara aturan hukum yang mengatur di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol yang dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan konstitusi yang bersifat tertulis, yaitu yang mengikat antara pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang 1945 juga menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya, atau bisa dikatakan segala aturan yang di bawahnya tidak boleh ada yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan juga menjadi penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, serta warga negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Angelica Sharon. Kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi di Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai norma hukum. UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap warga negara Republik Indonesia, dan penduduk di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. Kedudukan undang-undang sebagai konstitusi di Indonesia yang kedua yaitu sebagai hukum dasar. UUD merupakan sumber hukum tertulis yang tertinggi. Setiap produk hukum seperti UU, PP, Perpres, Perda, dan setiap kebijaksanaan pemerintah berlandaskan kepada UUD 1945. UUD juga berfungsi sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan yang ada di UUD 1945. Nah, akhirnya kita sudah berada di penghujung materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Reholina Girsang. Nah, sekarang kita masuk ke hierarki konstitusi Indonesia. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Jangan-jangan sama Bunda. Cakep!